Aspek legal etik keperawatan jiwa. Yang pertama, etik keperawatan. Sudut pandang pada apa yang baik dan benar untuk kesehatan dan kehidupan manusia, mengarahkan bagaimana seorang perawat harus bertindak dan berinteraksi dengan orang lain. Bersumber dari pernyataan Florence Nightingale, ikrar profesi. Yang pertama, membantu yang sakit untuk mencapai keadaan sehat. Kedua, membantu yang sehat mempertahankan kesehatannya. Ketiga, membantu mereka yang tidak dapat disembuhkan untuk menyadari potensinya. Keempat, membantu seseorang yang menghadapi kematian untuk hidup secara seoptimal mungkin sampai menjelang ajal. Di dalam Undang-Undang Nomor 29 2004 tentang praktek kedokteran, Pasal 52, pasien dalam menerima pelayanan pada praktek kedokteran mempunyai hak yang pertama, mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis. Kedua, meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain. Ketiga, mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis. Keempat, menolak tindakan. Dan yang terakhir, mendapatkan isi rekaman medis. Selanjutnya, hak pasien jiwa secara umum menurut Stuart dan Laraya 2001. Yang pertama, hak untuk berkomunikasi dengan orang lain di luar rumah sakit dengan berkorespondensi, telepon, dan mendapatkan kunjungan. Kedua, hak untuk berpakaian. Ketiga, hak untuk beribadah. Keempat, hak untuk dipekerjakan apabila memungkinkan. Kelima, hak untuk menyimpan dan membuang barang. Keenam, hak untuk melaksanakan keinginannya. Dan yang terakhir, hak untuk memiliki hubungan kontraktual. Selanjutnya, alasan masuk rumah sakit jiwa. Yang pertama, berbahaya untuk diri sendiri dan orang lain. Kedua, membutuhkan perawatan. Dan yang ketiga, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri. Selanjutnya, istilah, yaitu yang pertama, restraints adalah aplikasi langsung kekuatan fisik pada seseorang tanpa atau dengan izin untuk membatasi kebebasan bergerak. Kedua, seclusion atau pengasingan adalah pengurungan seseorang bukan keinginan sendiri dalam konstruksi khusus ruangan terkunci dengan sebuah jendela keamanan atau kamera untuk monitoring visual langsung. Hierarki dalam membatasi pasien jiwa menurut Stuart dan Larayan 2001. Pembatasan bisa dalam makna dibatasi secara fisik atau dibatasi pilihannya. Hierarki dari yang paling restriktif ke yang kurang restriktif. Yang pertama, ekstremitas tubuh. Kedua, batasan ruang gerak atau kamar isolasi. Ketiga, batasan dalam aktivitas sehari-hari, misal acara TV, waktu merokok, komunikasi. Keempat, aktivitas yang bermakna, misal akses untuk ikut rekreasi. Kelima, pilihan perawatan. Enam, kontrol sumber keuangan. Dan yang terakhir, ekspresi verbal dan emosional. Selanjutnya, prinsip moral dalam praktek keperawatan. Yang pertama, autonomi. Kedua, beneficence. Ketiga, non-maleficence. Keempat, justice. Kelima, kejujuran, kesetiaan, dan kerahasiaan. Yang pertama, autonomi. 1. Setiap orang mempunyai kebebasan untuk memilih rencana kehidupan dan cara mengatur dirinya. Kedua, menghargai harkat dan martabat manusia sebagai individu yang dapat memutuskan yang terbaik untuk dirinya. Ketiga, setiap tindakan keperawatan harus melibatkan pasien dan berpartisipasi dalam membuat keputusan yang berhubungan dengan asuhan keperawatan. Kedua, beneficence merupakan prinsip untuk melakukan yang baik dan tidak merugikan orang lain. Kedua, tidak menimbulkan bahaya bagi orang lain. Dan yang terakhir, perawat secara moral berkewajiban membantu orang lain untuk sesuatu yang menguntungkan dan mencegah timbulnya bahaya. Ketiga, non-maleficence dan kemaslahatan. Yang pertama, prinsip non-maleficence dan kemaslahatan dapat dilihat kontinum, rentang dari bahaya yang tidak berarti, atau non-maleficence sampai menguntungkan orang lain dengan melakukan yang baik atau kemaslahatan. Kedua, menuntut perawat menghindari yang membahayakan pasien selama pemberian asuhan keperawatan. Dan yang ketiga, bekerja dengan konsep dalin di rumah sakit. 4. Keadilan merupakan suatu prinsip moral untuk berlaku adil terhadap semua pasien sesuai dengan kebutuhan. Kedua, setiap individu mendapat tindakan yang sama berarti mempunyai kontribusi yang relatif sama untuk kebaikan kehidupan seseorang. 5. Kejujuran, kerahasiaan, dan kesetiaan. Kejujuran adalah kewajiban untuk mengungkapkan yang sebenarnya atau tidak membohongi pasien didasarkan pada hubungan saling percaya. Kerahasiaan adalah kewajiban untuk melindungi informasi rahasia. Kesetiaan juga kewajiban untuk menepati janji. Selanjutnya, metode dalam pengambilan keputusan etis. 1. Menunjukkan maksud baik. Kedua, mengidentifikasi semua orang penting. Ketiga, mengumpulkan informasi yang relevan. Keempat, mengidentifikasi prinsip etis yang penting. Kelima, mengusulkan tindakan alternatif. Dan yang keenam, melakukan tindakan. Selanjutnya, pengaruh hukum dalam praktek keperawatan jiwa. Perawat sebagai warga negara.
perawat sebagai pegawai, perawat sebagai pemberi pelayan, dan hak-hak pasien. Selanjutnya, masalah legal dalam praktek keperawatan. Yang pertama, dapat terjadi bila tidak tersedia tenaga keperawatan yang memadai, tidak tersedia standar praktek, dan tidak ada kontrak kerja. Kedua, perawat profesional perlu memahami aspek legal untuk melindungi diri dan melindungi hak-hak pasien, dan memahami batasan legal yang mempengaruhi praktek keperawatan. Dan yang ketiga, pedoman legal, undang-undang praktek, peraturan keperawatan Menkes nomor 1239 dan hukum adat. Selanjutnya, liabilitas dalam keperawatan jiwa. Yang pertama, pasien bunuh diri. Kedua, gagal mendiagnosa. Ketiga, masalah terkait dengan ECT. Keempat, penyalahgunaan obat-obat psikoaktif. Kelima, melanggar kerahasiaan. Keenam, gagal merujuk pasien. Ketujuh, gagal untuk melaporkan penganiayaan. Kedelapan, tidak adanya informed consent. Selanjutnya, pertanggungjawaban pidana terkait dengan kondisi jiwa seseorang. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh seseorang yang diduga memiliki kelainan jiwa perlu mendapatkan penyelidikan dari seseorang ahli kesehatan jiwa atau visum et repertum psikiatricum. Kedua, argumen yang menyebutkan bahwa seseorang yang didakwa melakukan tindakan kriminal dianggap tidak bersalah karena orang tersebut tidak bisa mengontrol perbuatannya atau tidak mengerti perbedaan antara benar dan salah yang dikenal sebagai peraturan M. Naxson. Selanjutnya, saat orang tersebut memenuhi kriteria, dia dapat dinyatakan tidak bersalah karena mengalami gangguan jiwa. Selanjutnya, minimalkan liabilitas. 1. Ikut standar. Kedua, berikan pelayanan keperawatan yang kompeten. Ketiga, hubungan empati, hormat, dan bela rasa. Keempat, dokumentasi lengkap dan objektif serta tepat waktu. Kelima, perawat menolong di tempat umum. Yang terakhir, standar keperawatan. Pertama, pedoman praktek keperawatan yang aman dan tepat. Kedua, menekankan tanggung gugat. Ketiga, tanggung jawab mengacu pada pelaksanaan tugas yang dikaitkan dengan peran perawat. Dan yang keempat, tanggung gugat dapat memberikan alasan atas tindakan keperawatan yang diberikan atas diri, pasien, profesi, atasan, dan masyarakat.